Bab 3. Berpikir kritis dan dampak sosial informatika. Dalam era digital ini, berita dan informasi tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari media cetak hingga digital, yang disebarluaskan melalui berbagai cara. Pasti kita pernah berpikir, apa itu berpikir kritis? Paul dan Elder pada tahun 2006 yang mendefinisikan berpikir kritis atau critical thinking sebagai seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan maksud untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, saat orang menghadapi suatu situasi atau mendapatkan suatu informasi baik lisan maupun tertulis, orang yang berpikir kritis akan mengambil sudut pandang tertentu, kemudian menganalisis situasi atau informasi tersebut untuk mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, atau merumuskan solusi yang tepat. Kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat. Kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang, maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, dan karya yang dihasilkan. Berpikir kritis dan pengambilan keputusan semakin penting keputusan yang perlu diambil. Semakin penting pula keterampilan berpikir kritis diterapkan. Saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi masalah. Rumuskan dengan jelas masalah yang harus diambil keputusannya, apa tujuannya, serta batasan-batasan yang ada. 2. Identifikasi kriteria. Tetapkan kriteria yang akan dipergunakan untuk mengambil keputusan. Jika diperlukan, dapat ditetapkan subkriteria untuk merinci setiap kriteria. 3. Tetapkan bobot kriteria. Tiap kriteria maupun subkriteria bisa memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga diberikan bobot. Semakin penting kriteria atau subkriteria tersebut, maka dapat diberikan bobot yang lebih besar daripada kriteria atau subkriteria lainnya. Identifikasi alternatif. Pada tahap ini diidentifikasi beberapa alternatif yang mungkin dipilih sebagai alternatif solusi, konsekuensi dari setiap alternatif, serta informasi lain terkait alternatif tersebut, misalnya tentang efektivitas alternatif tersebut. Evaluasi alternatif. Evaluasilah setiap alternatif berdasar kriteria dan bobot yang ditetapkan. Gunakan informasi yang didapat untuk mengevaluasi pilih alternatif terbaik. Pada tahap ini dapat dipilih berbagai macam metode formal untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti metode simple multi attribute rating technique atau SMART, analitik hierarchy process atau HAP, cost benefit analysis, dan sebagainya. Baker et al. Tahun 2001. Dapat juga digunakan metode pengambilan keputusan yang dibuat sendiri berdasar kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil dari tahap ini umumnya adalah urutan prioritas atau ranking. Alternatif untuk dipilih sebagai keputusan implementasi keputusan. Pilih salah satu alternatif yang terbaik sesuai kriteria yang ditentukan dari antara alternatif yang sudah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Evaluasi keputusan. Lakukan aksi sesuai keputusan yang diambil dalam tahap ini. Terakhir ini, cermati hasil dari aksi yang dilakukan berdasar keputusan yang diambil. Evaluasi apakah keputusan tersebut berhasil mengatasi persoalan yang dihadapi. Jika keputusan belum berhasil mengatasi persoalan, maka mungkin perlu mengulangi langkah sebelumnya sambil berpikir apa yang perlu diperbaiki untuk membuat keputusan baru. Misalnya mengumpulkan informasi lain atau informasi yang lebih rinci untuk mengeksplorasi alternatif keputusan yang berbeda, atau jika perlu mengganti strategi pengambilan keputusan. Ketika seseorang berpikir, ia melakukan beberapa hal berikut.
1. Mengambil sudut pandang tertentu. 2. Menetapkan tujuan tertentu. 3. Mempersoalkan suatu hal tertentu. 4. Memanfaatkan informasi atau dapat berupa data, fakta, observasi, maupun pengalaman. 5. Melakukan interpretasi dan inferensi untuk mengambil kesimpulan dan solusi. 6. Menerapkan teori atau konsep yang berkaitan. 7. Menggunakan beberapa asumsi. 8. Mengidentifikasi aplikasi dan konsekuensinya. Kajian kritis penerapan informatika dalam bidang pertanian ketika. Perhatian manusia karena selalu ingin hidup lebih sehat agar mampu beraktivitas dengan leluasa. Setiap individu dimanapun berada berhak untuk hidup sehat. Berbagai macam teknologi telah diciptakan untuk membantu manusia, terutama yang memiliki masalah kesehatan.